Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Robi Iksan Karim dan rekan saya Rehan Mulyadi, Oman Misbahudin, dan saya Fauzi Erlangga. Di sini kita akan memberikan sedikit tutorial merakit PC. Pertama, kita pasangkan prosesor ke motherboard. Sebelum pemasangan prosesor ke motherboard, kita buka terlebih dahulu soket penguncinya. Sudah terbuka, lanjut pasangkan prosesor sesuai kaki prosesor terhadap lubang soket. Kemudian tekan pelan hingga kuat dan pas. Lalu kamu kunci dengan tuas. Selanjutnya kita pasangkan heatsink. Kita pasangkan heatsink di bagian atas prosesor dan berikan ganjalan agar tidak mudah lepas. Terus kita hubungkan kabel kipas ke motherboard. Setelah memasang heatsink pada motherboard, selanjutnya memasangkan RAM pada motherboard. Nah, RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang merupakan perangkat keras yang umumnya terletak di motherboard komputer dan bertindak sebagai memori internal CPU. RAM memungkinkan CPU menyimpan data, program, dan hasil program saat kita menyalakan komputer. Cara pemasangannya adalah ambil komponen RAM dan masukkan RAM kepada soket RAM sesuai dengan jenis RAM tersebut. Tekan dengan kuat agar tertancap sampai terdengar suara klik. Apabila RAM sudah terpasang di motherboard, selanjutnya masukkan motherboard pada casing PC dengan hati-hati. Selanjutnya, pasangkan baut dengan kencang. Oke, selanjutnya yaitu pemasangan power supply. Sesuai dengan namanya, fungsi utama power supply yaitu menyuplai tenaga atau tegangan listrik pada motherboard. Namun umumnya power supply dipasang pada bagian pojokan tergantung dari model casing tersebut. Dan ini beberapa kabel yang ada di power supply, di antaranya yaitu kabel power dan lainnya. Masukkan power supply ke dalam casing secara hati-hati. Lalu sesuaikan power supply dengan lubang skrup yang ada pada casing tersebut. Di sini saya meminta bantuan rekan saya untuk menyesuaikan power supply dengan skrup yang ada pada casing. Lalu kunci power supply menggunakan skrup.
pasang skrup power supply dengan erat supaya power supply tersebut tidak mudah jatuh atau goyang. Pastikan power supply telah terpasang dengan sempurna. Pada tahap selanjutnya, kita akan memasang harddisk ke casing PC. Dan pastikan harddisk dalam keadaan yang bagus dan bersih agar dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Lanjut saja, kita pasang harddisk dengan baut dan pastikan baut sejajar dan kencang dalam pemasangan harddisk supaya tidak terjatuh dan mengenai bagian motherboard ataupun komponen PC lainnya. Nah, sedangkan saya memasang harddisk, saya akan menjelaskan apa itu harddisk. Harddisk drive atau yang bisa disingkat dengan HDD adalah salah satu hardware atau perangkat keras yang digunakan sebagai media untuk menyimpan data. Harddisk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Maka bisa dibilang harddisk adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya. Oke, saya ingatkan lagi, pastikan membaut dengan kencang dan benar agar supaya tidak terjatuh dan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dan dalam kasus membeli harddisk, pastikan kalian membeli harddisk dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, yap, hampir terpasang. Setelah kita selesai memasang harddisk, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya tinggal memasang kabel ATA ke harddisk. Sekilas kabel ATA dan SATA sama-sama berfungsi dengan tujuan yang sama, tetapi berbeda. ATA dan SATA adalah sistem transfer data ke harddisk. ATA itu masih menggunakan sistem paralel, makanya sekarang dikenal dengan nama PATA. Karena paralel pengguna kabelnya banyak, yaitu kabel ID. Sedangkan SATA merupakan pengembang ATA yang menggunakan sistem serial yang bekerja secara multiplex sehingga irit kabel. Oke, dan pastikan dalam hal ini kita harus memperhatikan dalam memasang agar tidak merusak slot kabel ATA pada motherboard. Nah, bila ada yang tahu, kabel ATA adalah kepanjangan dari Advanced Technology Attachment, yang adalah kabel konektor untuk memasang drive harddisk dan berfungsi untuk menghubungkan antara motherboard dengan harddisk dan juga CD-ROM atau DVD-ROM. Di dalam perangkat sistem paralel ATA juga merujuk kepada pemasangan harddisk dengan menggunakan satu ataupun dua ID device yang nantinya dihubungkan dengan satu kabel terkoneksi ke dalam satu port ID secara paralel. Yap, dan selesai. Selanjutnya kami sedang memasangkan kabel-kabel ke motherboard seperti kabel USB, kabel audio, dan kabel-kabel lainnya. Dan inilah hasil rakitan kami. PC pun menyala dengan sempurna tanpa ada kendala. Sekian dari kami, terima kasih.